Halo Bapak Ibu guru semua, perkenalkan saya Krisanti dari CGP Angkatan 5. Di sini saya akan merefleksikan mengenai pembelajaran diferensiasi yang sudah saya pelajari dari modul 2. Menurut saya, kenapa sih pembelajaran diferensiasi itu penting ya? Jadi di kelas saya itu siswanya unik ya, dengan berbagai minat yang berbeda, kemudian dengan berbagai kemampuan juga yang berbeda. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari solusi dari modul 2 yang sudah saya dapat dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu dari yang saya pahami itu harus memenuhi kebutuhan murid. Nah, apa saja ya kebutuhan murid itu? Jadi ada 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Jadi setiap siswa itu akan berbeda kesiapan belajarnya. Ada murid yang memang sudah sangat paham dengan latar pengetahuan yang sebelumnya, ada yang memang benar-benar masih meraba-raba dengan konsep yang diberikan di kelas. Dan yang kedua adalah minat ya. Jadi di sini minat murid itu beda. Jadi kita harus melakukan asesmen diagnostik ya, bahwa siswa itu minat berbeda, pasti dia akan lebih terlibat ketika pembelajaran itu sesuai dengan minatnya. Kemudian yang ketiga, profil. Nah, di sini kebutuhan murid terkait dengan profil adalah murid dengan lingkungan yang berbeda pasti akan punya cara belajar yang berbeda. Kemudian budayanya juga, bagaimana kebiasaan di rumah, kebiasaan di lingkungannya, gaya belajarnya, dan juga multiple intelligence-nya juga akan berbeda. Ada siswa atau murid yang cenderung untuk visual, ada yang cenderung untuk auditori, dan juga ada yang mungkin kinestetik. Nah, kemudian di tahap kedua adalah saya mencoba untuk melakukan identifikasi. Nah, identifikasi ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid di kelas kita. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara dia berinteraksi dengan teman-temannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendapatkan informasi dari guru yang sebelumnya mengajar di level sebelumnya. Bagaimana sih performa murid ini di kelas sebelumnya, dan kebiasaan-kebiasaan khusus apa sih yang dimiliki dari murid tersebut. Dan yang ketiga adalah rapor. Nah, kita juga bisa melihat dari capaian akademis di level sebelumnya, apakah murid ini memang sudah memenuhi kriteria minimum atau memang masih kesulitan di fase sebelumnya. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan identifikasi dari asesmen diagnostik. Di sini bisa yang bersifat kognitif dengan melakukan pretest mengenai materi-materi yang prior knowledge yang harus dimiliki untuk memahami materi yang kita sampaikan di tahap selanjutnya. Kemudian ada yang disebut asesmen diagnostik non kognitif. Nah, di sini tadi yang mengenai minatnya seperti apa, kemudian kecenderungan dia suka dengan proyek atau dia suka dengan praktek atau anak suka berbicara dan sebagainya. Ini bisa kita amati di asesmen diagnostik. Kemudian tahap selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan tujuannya. Jadi di akhir itu kita harus tidak membedakan tujuannya tetap sama, tapi caranya yang berbeda. Nah, di sini kita tahu ada 3 strategi ya. Strategi untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu ada yang terkait konten, dan di sini juga konten itu apa? Misalnya materinya kita buat beragam, sumbernya itu beragam. Ada sumber yang mereka harus membaca, ada yang mendengarkan, ada sumber yang memahami gambar dan sebagainya, visual. Nah, ini di sini akan membantu murid untuk bisa paham sesuai dengan cara belajar mereka gitu. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran diferensiasi proses. Nah, di sini yang dibedakan, yang dijadikan diferensiasi adalah prosesnya, kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajarannya itu beragam dan memfasilitasi kebutuhan murid tadi yang berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa memilih strategi diferensiasi produk. Jadi yang kita bedakan adalah produk akhir. Jadi murid dengan pemahaman yang senang bicara, mungkin produk akhirnya adalah dia akan menjelaskan ke guru, kemudian atau dia akan mendapatkan data dari hasil wawancara orang-orang di sekitarnya gitu.
Jadi strateginya itu kita bisa memilih diferensiasi konten, proses atau produk, atau kita bisa mengkombinasikan antara 3 tadi, bisa 2 kita pakai, 3-tiganya kita pakai, atau hanya 1 juga nggak ada masalah. Nah, tadi strategi yang bisa kita lakukan. Nah, yang paling penting, apapun strateginya, kita harus bisa memanage kelas dengan baik supaya kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan lebih baik gitu ya. Jadi semua murid akan terlibat dan mereka bukan hanya dapat senangnya, tapi mereka mendapat ilmu atau sesuatu dari kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memastikan bahwa penilaian tersebut berkelanjutan supaya capaian hasil belajar yang didapatkan oleh murid dengan berbagai profil yang berbeda tadi akan mencapai hasil yang optimal. Jadi kita lakukan penilaian berkelanjutan dengan melakukan refleksi ya. Murid itu belajar apa sih? Kemudian murid itu telah mempelajari apa gitu. Dari yang mereka dapatkan, mereka dapat belajar atau enggak, atau dapat sesuatu enggak dari kegiatan di kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah respon dari murid. Murid yang belum paham gimana, kita tahu nggak murid yang belum paham itu siapa, yang belum paham di bagian apa. Kemudian yang sudah paham dia merasa paham di bagian apa dan akan meningkatkan di bagian apanya. Nah, di sini berarti proses penilaian berkelanjutan itu tidak lepas dari refleksi yang bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sejatinya sebetulnya sangat terkait dengan modul 1 ya, di mana yang refleksi filosofis KHD. Di sini sangat selaras di mana bahwa murid itu membawa kodratnya masing-masing. Nah, di sini kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan dan kodratnya tadi melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira seperti itu hasil refleksi yang saya pahami di modul 2.1. Semoga ini bisa diterapkan dengan lebih konsisten di pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak semuanya.